Halo, Salam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Mari menabung saham mulai dari Rp100. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas analisa 10 saham yang akan cuan di minggu ini. Nah, jadi kita berharap para pemirsa semua bisa mendapatkan cuan ya. Dan kita harapkan di sini trading yang nyaman, tenang ya, karena kita tidak terburu-buru atau takut kalaupun dia mengalami koreksi, karena saham ini adalah saham-saham pilihan. Namun dalam hal ini saya tidak menggaransi atau menjamin, namun kita dari Klub Mari akan mencoba membahas dan kita akan saksikan ini berinvestasi kita sampai di akhir Desember, bagaimana kira-kira hasilnya. Nah, ini yang mau saya bagikan. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, semoga kita pada kesempatan ini keadaan sehat dalam mendengarkan dan kita bisa melihat suatu peluang ini. Nah, yang pertama itu adalah Antam. Nah, ini kita buka saham Antam ya. Nah, kalau kita lihat di daily ya, di daily, nah, time frame daily, kita klik. Oke. Sorry. Ya, ini dia ya. Kita menganalisa berdasarkan MA atau moving average ya. Kalau kita lihat dari MA 5 ya, dia sudah berada di atasnya dan ini akan terjadi lagi golden cross di MA 5-nya pada MA 120 hingga menembus nanti di sini MA 200. Nah, inilah yang membuat kita memilihnya. Namun sebelumnya kita mau melihat di weekly ya. Kita coba time frame weekly. Itu mingguan. Nah, mungkin bagi sahabat investor muda yang belum pernah mungkin terjun atau masih baru, itu apa weekly, apa daily, itu namanya time frame yang kita tentukan dalam suatu waktu untuk mengambil atau melihat peluang. Jadi kalau kita misalnya buat time frame weekly, berarti ini satu candle biru ini, ya satu candle biru ini adalah satu minggu. Jadi satu minggu ini naik kalau biru. Kalau dia merah berarti turun. Nah, kalau kita ganti dengan daily, berarti satu minggu ini adalah satu hari ini satu candle. Nah, seperti itu selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di weekly tadi. Nah, kalau kita lihat di weekly itu sudah sideway. Artinya sideway ini sudah konsolidasi begitu lama. Nah, dan kita lihat MA daripada 60 sudah mendekati. Jadi mungkin kalau sudah MA 120 ini lebih kurang, ini kan weekly, lebih kurang sekitar 3-4 minggu lah. Ini akan melejit sampai di atas 3.500. Nah, itulah makanya kita memilih salah satu saham ini. Karena juga dengan suatu rencana yang besar dalam pabrik baterai Indonesia, ini membuat saham ini akan menjadi saham pilihan. Nah, satu hal juga kalau kita lihat dari MA ini, MA 200 di atasnya itu MA 120 dan di atasnya lagi MA 60 itu sudah bersusun dengan baik. Berarti artinya rata-rata kepercayaan orang
di sini sangat tinggi untuk berinvestasi. Jadi kita boleh ikut untuk mengambil profitnya ya. Nah, kita lihat lagi di monthly. Nah, kalau kita lihat di monthly itu juga MA 30-nya sudah keras ke atas ya. Nah, artinya ada sesuatu di sana yang dilihat oleh publik untuk berinvestasi. Nah, jadi tingkat kepercayaan publik tinggi, maka kita pun ikutlah ya. Nah, namun dalam minggu ini saya katakan, dalam minggu depan ini akan naik. Kalau kita melihat dari candle daily-nya ini sudah di atas MA 200. Jadi saya melihatnya ini dia tidak akan turun lagi di bawah MA 200. Kalaupun dia misalnya koreksi. Nah, sebelum kita bicara koreksi, kita lihat dulu golden cross terjadi dari MA 5 ke melewati MA 120. Habis itu dia melewati MA 200. Ini adalah peluang yang sangat bagus. Tentu saya akan menambah hari Senin untuk berinvestasi di Antam, aneka tambang ya. Dan saya akan take profit di harga ini, yang tertinggi ini ya, 2630 ya. Nah, jadi kita mau melihat harga berapa kita cocoknya masuk. Nah, kita lihat di time frame 30 ya, 30 menit artinya ya. Nah, jadi kalau ini boleh kita order buy di harga ini ya, 2430, cicil ya, 2440. Nah, yang paling rendah kita bisa order di 2400. Nah, ini kemungkinan peluangnya tidak terlalu jauh lagi untuk dia turun. Melihat dari candlenya. Nah, boleh kita lihat juga di 60 atau 1 jam ya. Bentar. Nah, kalau kita lihat dia 60 pun dia paling dia akan koreksi sampai di 2400. Jadi sangat tinggi peluang untuk hari Senin. Saya yakin minggu ini minimal ini akan ditembus ya. Minggu besok ya. Oke, itulah peluang untuk minggu depan. Nah, kalau kita lihat lagi berikut saham pilihan yang kedua, yaitu agro. Nah, kalau kita lihat agro ini, kita lihat dulu ke monthly ya. Kalau di monthly kita lihat ya, itu sudah bagus pergerakannya ya, yaitu di atas MA 120, itu MA 60, baru MA 30-nya juga sudah menungkik ke atas. Nah, kita lihat di weekly. Weekly kita lihat MA 200 di atasnya, MA 120, lalu MA 60 dan selanjutnya. Nah, di sini dia koreksi kemarin. Nah, namun untuk memastikannya ini ya, minggu depan ya, minggu ketiga ya di bulan Oktober. Ini saya take profit di sini dulu. Yaitu hari Senin saya masuk, lalu di 2200 saya keluar dulu deh ya, karena habis itu dia mungkin akan melakukan koreksi. Kita lihat di daily ya, ini di 2200.
Nah, atau paling tinggi dia ini 2280 ya. Tapi saya mau di 2200 saya mau keluar dulu ya. Habis itu mungkin akan koreksi dia, baru kita lanjutkan sampai di harga 3000 ini ya. Nah, itu dia. Jadi ini adalah cara yang sangat sederhana, artinya semua orang yang masih baru belajar pun bisa untuk melihatnya. Nah, poin penting di sini kita lihat ya, MA5 ketika dia turun ya. Ini di candle daily ya. Nah, di sini sempat dia tidak bersinggungan lagi MA5 dengan candle ini. Namun dia membentuk kenaikan. Nah, habis itu diikuti kenaikan berikutnya. Ini adalah menjadi suatu candle konfirmasi. Ya. Berarti yang paling bagus kita beli di sini. Namun kita beli di sini karena candle 20-nya juga masih arah ke bawah, maka kita ambil take profit aja dulu minggu depan. Ya. Di 2200 bolehlah ya. Habis itu kita tunggu lagi, tunggu dia ada konsolidasi. Nah, seperti itu di agro. Namun kalau untuk jangka panjang sampai akhir tahun, saya yakin ini pergerakannya ini akan dilewati 2640, selanjutnya di 2900-an. Nah, itu peluangnya. Ini cukup lumayan ini ya. Kalau dia sampai di 3000 dari harga 2000, ada sekitar 40% lah ya, 30%-an. Oke. Cukup lumayan. Nah, yang berikutnya kita lihat saham BCA ya, BCA. Kemarin dia melakukan stock split. Nah, kalau ada yang menonton channel saya tentang BCA stock split, nah saya katakan kemarin ya, kita buka di daily. Ketika dia melakukan stock split, saya katakan masuk. Ya, kenapa? Karena pergerakannya adalah cukup bagus. Nah, kita lihat ini. Begitu dia buka harga di 7400 paling, atau harga open dia di harga 7400 ya, langsung. Begitu harga 7400 naik ke 8240. 5 ya. 8250. Jadi cukup besar kalau kita sempat daily trading. Namun banyak yang berpraduga berbeda sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi kadang untuk mengambil profitnya. Namun saya membagikan ini bukan masalah daily profit, tetapi kita lihat jangka panjangnya, atau seperti prediksi saya sampai Desember ini atau akhir tahun ini, sahamnya ini di harga 7.000-an sekarang bisa sampai di atas 10.000. Itu adalah menjadi suatu prediksi saya. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat ya, kita lihat mandi pergerakan saham BCA ini ya, selalu dia naik grafiknya. Naik, selalu naik ya. Itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan saham BCA. Kita lihat weekly ya. Nah, di bulan 2 kemarin, bulan 3 tahun 2020 itu terendah. Ini kita samakan aja ya dengan stock split perbandingannya. Kalau hari itu sekitar 27.000-an sebelum stock split.
Jadi ini yang paling rendah Rp4.405 ya. Itu yang terjadi. Dan setelah itu saat ini sudah 7 ribuan, berarti artinya beda 3 ribuan dengan dalam 1 tahun. Nah, makanya kalau kita melihat pertumbuhan daripada Bank BCA, juga keyakinan publik terhadap Bank BCA itu sangat tinggi untuk berinvestasi, sehingga dengan harga saham yang 7 ribuan akan banyak orang dapat berinvestasi. Saya pikir ini akan lebih cepat lagi naik. Itu untuk selisih harga ya, profit selisih harga. Lain lagi dengan dividen dan sebagainya ya. Ini sangat positif ya. Nah, kalau kita lihat ini terjadi golden cross lagi ya. MA60 ke MA200. Ini menandakan adanya pergerakan publik melakukan investasi yang bagus atau membuat pilihan yang cenderung kepada Bank BCA. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat saham yang ketiga, yaitu Bank Jago, Arto ya. ARTO ya. Oke, kita buka. Nah, kita lihat dulu jangka panjangnya ya, yaitu monthly ya. Kalau di monthly dia kita lihat cukup bagus ya. Dia punya pergerakan itu MA20-nya itu sudah tinggi ya. Artinya sudah mengikuti MA5 dan bahkan MA60 juga ya seimbang grafik mengikutinya. Jadi artinya publik walaupun dia ada koreksi di sini masih tinggi minatnya. Kenapa? Karena kita lihat di monthly itu kalaupun dia koreksi, MA5 masih bersinggungan dengan candlestick-nya. Tidak ditinggalkan. Nah, kita lihat weekly. Nah, kalau di weekly dia kelihatan trennya ya. Trennya naik ya. Ini trennya naik karena kalau kita lihat dari MA-nya, MA200 di atasnya, MA120, lanjut di atasnya lagi MA60 dan seterusnya. Namun ini terjadi ada dead cross ya, yaitu MA5 ke MA20 di candle weekly. Tapi tidak apa-apa, karena kalau kita lihat candle yang dibentuk minggu sebelumnya ini atau minggu ini, kita lihat ya, itu sudah ada konfirmasi dari support ya, artinya koreksinya sudah akan ditutup di sini. Lebih kurang polanya seperti ini ya. Nah, polanya kira-kira seperti ini. Walaupun dia turun, tapi sudah ditutup. Namun, saya mau konfirmasi, ini kalau kita lihat, minggu ketiga Oktober ini bisa akan mencapai sampai 14.600-an. Artinya, dia akan membentuk candle yang biru seperti ini sampai menyentuh grafik atau MA5 ini. Nah, itulah makanya saya optimis untuk minggu ketiga Oktober ini akan naik. Karena kalau dia tidak naik, berarti ini akan menjadi konsolidasi atau trennya bisa jadi turun. Tapi saya yakin melihat dari pola ini akan naik. Nah, begitu. Nah, nanti pemirsa boleh kita saksikan selanjutnya bagaimana
analisa daripada Klub Mari. Nah, kita lihat daily ya. Kalau kita lihat daily cukup jelas ya. Lebih kurang seperti tadi. Ini ada terjadi candle yang sudah menunjukkan support. Namun hari Senin ini yang paling cocok, kita boleh masuk ya, beli. Sampai di mana? Ini TP-nya ya, TP-nya di sini. Yaitu di harga 15.575 ya. Nah, terus kalau Anda tidak mau berlama-lama atau tidak mau uangnya kalau misalnya nyangkut, kalau turun lagi, berpikir boleh lakukan namanya cut loss. Yaitu cut loss itu di ini ya, yang support tadi. Kalau dia melewati support ini, berarti dia masih koreksi, bahkan menjadi trennya turun ya. 11.825 ya. Tapi lakukanlah di 11.800 cut loss-nya. Tapi saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena bank ini bagus ya. Oke, itu untuk bank jago ya, Arto. Nah, selanjutnya yang ketiga, maaf, yang kelima ya sekarang, yaitu ASII ya, Astra International. Nah, kalau kita lihat sahamnya ya, kita lihat langsung ke monthly. Nah, kenapa kita berpatokan monthly? Karena kita lihat sebenarnya ini arahnya mau dibawa kemana, kan begitu. Nah, kita lihat di sini waktu dia sudah koreksi, jadi supportnya ini langsung tinggi. Soalnya kalau udah kita lihat support seperti ini ya, dan dia pun kalau waktu dia koreksi masih selalu berada di persinggungan dengan MA5. Ini yang baru ditinggalkan ya, yang satu ini ya, candlenya. Namun candle yang ini langsung konfirmasi. Sebenarnya di bulan ini kita sudah bisa beli. Ya cukup lumayan ya kalau kita lakukan kian itu ya. Tapi tidak apa, kalau belum ada sahamnya juga hari Senin bisa dilakukan. Ya kalau percaya ya kita analisa ya. Kita lihat weekly. Nah, weekly juga kalau kita lihat ya, ini MA5-nya sedang golden cross ya, dengan MA120. Artinya dia ini akan dikejarnya ya, harga yang tertinggi sebelumnya di weekly ya, yaitu di 6.950. Saat ini harganya 6.250. Jadi kalau kita lihat weekly sih, saya percaya ya sampai akhir Oktober ini 6.950 ini tembus. Berarti ada selisih sekitar 700 rupiah ya, lebih kurang. Nah, kita lihat golden cross-nya ini membangun suatu image yang bagus untuk kita masuk ya. Namun kalau kita lihat seperti di sini, ada terjadi juga dia golden cross tapi langsung turun ya.
Namun dengan terjadinya ini karena adanya berita-berita yaitu PPKM atau rem darurat pada waktu itu. Nah, sementara sekarang sentimen yang dibangun terhadap ekonomi itu positif. Jadi kita yakin. Nah, kita lihat juga MA20-nya sudah mulai bergerak naik, mengikut. Nah, artinya ini kalau kita mau ambil resistennya pun ya di sini. Oke, seperti itu. Kita lihat daily-nya ya untuk minggu ketiga. Nah, ini kita boleh kalau mau masuk ya beli, kita antri beli. Ya, antri beli kita sebentar. Ini 6.150 ya, 6.150. Kita lihat dulu time frame 60, di mana lagi kita untuk cicil beli. Ya, saya kira 6.150 boleh lah ya, 6.150. Tapi kalau saya akan antri juga di 6.225 sebagian, baru saya antri juga di 6.150 ya. Jadi TP-nya tadi saya akan menunggu di sini ya. Mungkin ada banyak orang yang bilang ya mungkin naik di sini, jual dulu untuk ambil profit ya. Nanti kalau turun lagi beli. Namun kalau kita pikir ini naik dulu, di sini kita jual dengan selisih sekitar 200-an, kalau sempat kita beli lagi. Kalau enggak udah kadung naik. Kalaupun ada selisihnya nanti buy di sini, nah itu hanya menambah-nambah tenaga atau mengurangi tenaga aja. Kenapa? Karena biaya transaksi kita sudah kena cost di sini. Jadi tidak dianjurkan. Oke? Itu untuk saham Astra Internasional. Nah, yang ke-6 kita lihat Bank BTN. Nah, Bank BTN di sini hari Jumat kemarin itu koreksi atau tidak mengalami kenaikan yang sebelumnya sudah naik. Mungkin ini akan 2 hari ke depan akan masih koreksi. Tetapi untuk weekly dia akan mengalami kenaikan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini MA5-nya ini akan mengejar. Jadi kenaikannya kira-kira sampai di mana? Nah, kita lihat tadi daily-nya tadi. Kita lihat daily. Kita berdekat. Kita ambil ini dulu. Ya. 1780. Memang tidak tinggi-tinggi. Tapi kalau saya sarankan tunggu aja di sini dulu. Ini yang bersinggungan. Sebelumnya saya sejajar dengan 1880. Baru akan mengalami resisten lagi. Karena kalau kita lihat polanya ini,
ya, dia hanya resisten. Tidak terjadi dia suatu koreksi. Ini tidak termasuk koreksi ya. Baik, kita lihat dia di monthly. Nah, ini sudah cukup bagus ya, konfirmasi. Artinya kalau kita beli di sini, ini yang akan kita lihat untuk jangka panjangnya, bulan berikutnya. Nah, ya, kita lihat weekly kembali. 2190 ya, dari 1700, berarti ada sekitar 400-500 rupiah yang akan kita kejar sampai angka lain sampai akhir tahun ya, 2200 ini. Itu dia. Jadi cukup bagus untuk diinvestasi, artinya positif, kita tidak takut sahamnya akan anjlok lagi. Nah, yang selanjutnya yang ke-7, kita lihat perbankan lagi ya, Bank Mandiri, BMRI. Nah, kita lihat Bank Mandiri ya, kalau kita lihat daily, wah ini betul-betul sudah naik dia. Memang ada jarak, tapi dia menukik juga MA 20-nya mau mengikut ya. Dan selanjutnya. Kita lihat di monthly. Nah, kita lihat monthly, konfirmasinya sudah cukup bagus. Nah, ini dia. Ini kan terjadi turun di monthly, yaitu 2020 bulan 3 karena terjadi itu gejolak pandemi. Nah, waktu terjadi gejolak pandemi mengalami penurunan sampai begitu signifikan. Tapi sekarang kita melihat sentimen positif yang dibangun oleh pergerakan ekonomi ini akan dilalui. Nah, kita bisa lihat dari polanya. Nah, begitu dia konfirmasi, ya, dia terus resisten dulu, terus dia langsung melompat. Nah, apakah habis ini dia kira-kira mau resisten? Kalau saya bilang ini kemungkinan hanya bersifat membuat saldo nanti setelah dia menjumpai harga ini, harga sebelumnya, yaitu 7.000. Sorry, kita lihat aja langsung 7.450. Ya, saat ini 7.150. Artinya kalau masuk besok ke 7.450 masih ada 300 rupiah selisihnya, lumayan. Kalau dia mau melakukan koreksi. Namun satu hal ini bisa dia langsung lalui karena sentimen positif tadi, yaitu harga paling tingginya ini 8.075. Nah, 8.075. Coba kita konfirmasi dulu di weekly. Nah, di weekly dia sudah berada di atas MA 200 dulu. Nah, saya yakin ini tidak lagi kembali ke MA di bawah MA 200 weekly-nya. Nah, ini juga kita lihat sudah trennya mengarah tinggi dari konfirmasi di weekly MA 20 dan MA 5. Jadi ini yang membuat kepercayaan kita untuk masuk mengambil harga di sini. Ini yang saya katakan tadi. Mungkin dia kalau akan resisten dulu sementara di sini, tapi saya yakin ini tidak akan terjadi koreksi. Artinya koreksi dia melewati solonya ini.
Ini paling ambangnya untuk dia resisten. Tapi ambil profitnya dulu minggu ini. Nah, kita lihat daily. Ini yang terjadi dia di daily setelah sentimen positif. Ya. Dia tidak ada koreksi. Ya tidak ada koreksi, hanya resisten. Ya. Akan lanjut. Baik, semoga beruntung di sini. Kita lihat saham yang selanjutnya, yaitu Medco Energy, MEDC. Ya, kita ketik, kita lihat. Nah, ini dia ya, sentimen positif di pasar energi. Kita tahu sekarang Cina, Eropa sana ya, mengalami krisis energi. Itu katanya ya, saya nggak lihat. Tapi saya yakin dari pergerakan harga yang terjadi. Nah, kita lihat kalau dia mandi, ya, ini MA5-nya, ya, sudah di atasnya itu, yaitu candle biru ini. Nah, di bulan September kemarin, ini adalah menjadi satu konfirmasi support yang sangat bagus, ya, support yang sangat bagus di atas MA20 setelah terjadi koreksi. Nah, ini akan terbangun sentimen positif di waktu yang terdekat minimal ke 780. Sekarang 625. Lumayan, ada 160-an ya, yang kita rebut dalam waktu dekat. Tapi kalau saya nunggu langsung di sini, yaitu 830. Kita lihat di weekly. Ini dia. Kenapa? Kita lihat ini. MA5-nya golden cross. Biasa kalau terjadi golden cross akan melompat ya, kenaikannya. Nah, kita lihat seperti di sini. Itulah sebabnya kita berpikir ini akan melompat. Kita lihat daily. Daily kemarin dia koreksi sedikit, namun tidak di bawah MA200 dari candlenya, dia sudah naik. Kalaupun ini koreksi, mungkin hanya 2 hari lagi saja atau 1 hari, ini langsung ke harga 700-an, baru ini 760. Dengan adanya sentimen positif di dalam perusahaan energi sekarang, bisa kan cepat mungkin akan langsung naik. Tapi saya yakin sampai akhir tahun ini ya, harga sudah akan di atas 800. Artinya 200 lebih. Kalau 200 lebih kenaikannya dari harga 600, berarti ada sekitar 30-40%. Baik, yang selanjutnya kita lihat saham Telkom. Nah, ini TL. Ini 5G ya. Nah, ini dia. Kita lihat dulu di monthly. Monthly ini MA20-nya ini sudah dia langsung mau lari ke atas. Tidak mau lagi dia kena ke MA120. MA5 di atasnya.
dan sekarang dia posisi di monthly mau di atas MA 60. Kita lihat weekly. Nah, di weekly dia kita lihat sudah akan terjadi golden cross 1 minggu lagi ke depan di akhir bulan, yaitu MA 20 ke MA 120. Nah, dengan sentimen positif atas pergerakan ekonomi juga yang saat ini, saya percaya ini akan terjadi sampai akhir tahun di atas 4.400-an. Namun sebelum ke sana kita lihat daily dulu. Di daily kita lihat semua sudah mengarah ke atas MA-nya. Artinya kepercayaan publik untuk berinvestasi sudah tinggi di sini. Nah, kalau terjadi pun dia di sini sedikit koreksi, ini hanya bersifat daily, ya. Tapi kalau kita mau masuk, mungkin lebih cocok di harga entry-nya, ya. Ini paling rendah. Berapa? 3.750. Ini kalau masih dikasih nanti, ya, 3.750. Ya. Kita lihat sudah terjadi di atas MA 120 bersusun. Kalau koreksi pun dia mau nunggu juga di 3.700, tapi ini saya tidak yakin lagi dia menyentuh 3.700 di minggu ini. Nah, kita kembali ke 60 untuk entry-nya tadi. Jadi boleh buy di 3.780 dengan 3.750. Nah, amit-amit di 3.700. Ini kalau dapat syukur. Oke, itulah untuk Telkom. Nah, kita lihat nanti analisa selanjutnya. Yang terakhir, yang ke-10, Wika, ya. Nah, ini konstruksi Wika Wijaya. Siapa yang nggak tahu Wijaya Karya? Kalau dia udah main saham. Nah, ini dia. Kita lihat daily dulu. Wow, dia sudah melewati daily-nya MA 200 dan MA 5 ini sebentar minggu ini akan golden cross di MA 200. Artinya dia akan membawa pergerakan di atas MA 200. Jadi ini udah tersusun, ya, rapi, mau naik. Artinya kebersamaan pergerakan MA ini yang menimbulkan suatu kepercayaan untuk perbaikan keyakinan orang untuk bertransaksi. Di rata-rata sudah berminat berinvestasi di sini. Di daily, di weekly kita lihat. Nah, di weekly juga kita lihat MA 20-nya sudah mengikut. Nah, kita lihat dari
supportnya di sini, masuk di sini ya. Kalau terjadi pun koreksi nanti dia di sini ya. Namun saya yakin dia mau langsung ke sini dulu. 1670 baru dia koreksi. Ya, ini kan dilaluinya. Kita lihat di monthly. Nah, ini jelas ya. Begitu dia koreksi ya, terjadi support di sini dan langsung cus ya. Jadi ya memang lebih indah masuk di sini kalau kita melihat jangka panjang monthly. Berarti kalau kita masuk di sini, kita take profitnya di mana? Kita take profit di sini aja. Mungkin terlalu muluk-muluk, tapi ini yakin dengan sentimen pergerakan ekonomi saat ini, dan juga kalau kita lihat dari pergerakan transaksi yang terjadi. Nah itu dia. Jadi kalau kita menunggu di harga 2.500 dari 1.400 ada kenaikan sekitar 1.000 rupiah, lebih kurang 80% ya, sampai akhir tahun. Itu menurut daripada analisa kita dari grup Mari. Baik, seperti itulah. Semoga dengan analisa ini bisa membuat kita cuan. Namun sekali lagi saya katakan ini tidak digaransi, disclaimer ya. Hanya saja membantu menunjukkan analisa saham pilihan daripada klub Mari atau channel Mari ya. Nah, semoga bagi para investor muda yang menyaksikan bisa menjadi pencerahan. Dan bagi para pemirsa semua yang merasa diberkati dengan channel ini, silakan di-subscribe dan klik tanda lonceng, karena kita akan senantiasa memberikan saham-saham pilihan dan akan kita koreksi di waktu yang kita tentukan. Nah, semoga beruntung. Dan bagi para sahabat calon investor mungkin yang Anda belum pernah bertransaksi langsung atau masih bingung dengan apa itu saham, ya, boleh klik channel ini dan ketik di sana ya, buat komentarnya bagaimana cara beli saham, bertransaksi saham, cara belajar candle, ya boleh hubungi kita langsung ya. Kita akan jawab, kita akan bantu, semua gratis. Kita hanya menolong ya, supaya semua masyarakat Indonesia bisa bertransaksi saham. Nah, bagi Anda mungkin yang berpikir saat ini Anda tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk bertransaksi, tidak masalah. Sama seperti kita. Jadi dengan 100.000 saja Anda sudah bisa belajar bertransaksi membeli beberapa saham. Nah, bagaimana caranya? Silakan diberi kolom komentar apa niat Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.